Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Jamilah, guru kimia SMA Negeri 1 Batur, Kabupaten Banjarnegara. Tahun ajaran 2024-2025 SMA Negeri 1 Batur adalah tahun ketiga mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satu prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka mempertimbangkan tahap perkembangan siswa, tingkat pencapaian siswa, kebutuhan belajar siswa, karakteristik, serta perkembangan siswa yang beragam. Namun, saya selaku guru kimia belum bisa sepenuhnya menerapkan prinsip pembelajaran tersebut. Saya menerapkan pembelajaran dengan model dan metode dan perlakuan yang sama untuk semua siswa, tanpa melihat kebutuhan belajar siswa. Hal ini berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini didasarkan pada wawancara siswa bahwa sebagian besar siswa beranggapan pelajaran kimia adalah pelajaran yang sulit. Dan dari hasil angket didapatkan hanya ada 8 siswa yang memiliki motivasi belajar intrinsik. Selain motivasi belajar yang rendah, keterampilan literasi kimia juga rendah. Hal ini dilihat dari hasil asesmen sumatif siswa kelas 12-1 yang mendapatkan nilai rata-rata sebesar 63. Saya selaku guru bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mengakomodir semua kebutuhan belajar siswa. Aksi pertama, memetakan kebutuhan belajar siswa bersama rekan sejawat. Dalam menganalisis ini, kami menggunakan hasil dari tes psikologi. Didapatkan siswa kelas 12-1 yang bergaya belajar auditori 33,75%, visual 47,5%, dan kinestetik 19,11%. Informasi yang belum ada di hasil tes. Kemudian saya melakukan asesmen awal dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait kegemaran siswa. Kedua, mencari referensi ide praktik dari berbagai sumber. Saya mencari referensi ide praktik dari video-video yang ada di YouTube dan platform Merdeka Mengajar terkait pembelajaran yang mengakomodasi seluruh kebutuhan belajar siswa. Ketiga, merancang kegiatan pembelajaran. Dalam perencanaan ini, saya menyiapkan 2 strategi diferensiasi, yaitu konten dan proses yang disesuaikan dengan kegemaran dan gaya belajar siswa, serta mengembangkan lembar kerja live worksheet yang kemudian dibuat menjadi kode respon kilat yang akan digunakan siswa. Tahap keempat, melaksanakan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melakukan ice breaking untuk menyiapkan siswa agar fokus untuk mengikuti pembelajaran. Saya mengingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama untuk disepakati pada pembelajaran kali ini. Itu makanan kemas akan cepat mengalami pembusukan apabila tidak ditambahkan pengawet di dalamnya. Akan dibahas oleh kelompok makanan ya. Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah diferensiasi konten dan proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa akan membahas materi yang berbeda-beda berdasarkan minatnya. Siswa yang minat di bidang kuliner 50%, pertanian 9,37%, olahraga 28,13%, dan merawat diri 12,5%. Sehingga ada 4 kelompok yang membahas konten larutan penyangga bidang kuliner, 2 kelompok membahas di bidang olahraga, 1 kelompok membahas di bidang pertanian, dan 1 kelompok membahas di bidang merawat diri. Kelompok kuliner membahas larutan penyangga pada makanan kaleng, kelompok pertanian membahas larutan penyangga di bidang pertanian hidroponik, olahraga membahas larutan penyangga pada darah dalam tubuh apabila olahraga secara berlebih, dan kelompok merawat diri membahas larutan penyangga pada sampo yang digunakan pada bayi.
Setiap kelompok diberikan kode respon kilat yang berbeda-beda untuk mengakses ke lembar kerja berbasis online live worksheet. Di dalam lembar kerja sudah disiapkan ragam sumber belajar, yaitu video, bahan bacaan, dan artikel untuk mengakomodir kebutuhan gaya belajar yang berbeda-beda tiap anggota kelompok. Sebagai wujud dari diferensiasi proses, guru membimbing kelompok yang membutuhkan bimbingan intensif untuk menyelesaikan lembar kerja. Setelah siswa selesai mendiskusikan permasalahan yang ada di lembar kerja, selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi. Saya sendiri punya dengan diambil dan sambil awal pasalnya dapat 12.1. Presentasi dilakukan dengan menampilkan hasil diskusi di live worksheet dengan menggunakan proyektor. Dalam tahap presentasi, kelompok lain bertanya dan menanggapi apa yang dipresentasikan. Kenapa jenis penyajian bahasa CaOH2 kali sering digunakan dalam bidang pertanian? Contohnya penggunaan CaOH2 atau apa yang bersifat basah untuk menaikkan nilai tanah gabut yang bersifat asam. Beberapa jenis pupuk juga menggunakan konsep larutan penyangga untuk mempertahankan nilai pH tanaman. Secara garis besar, larutan penyangga asam A bekerja dengan bereaksi bersama yang menghasilkan larutan penyangga basah B bekerja. Setelah itu, guru menguatkan dengan memberikan penjelasan terkait larutan penyangga. Mengakses lembar kerja, QR kode digunakan untuk mengakses lembar refleksi dan asesmen sumatif. Dengan menggunakan QR code, waktu dalam pembelajaran menjadi lebih efektif. Setelah dilakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan deret tangga, kode respon kilat larutan penyangga, didapatkan hasil bahwa motivasi belajar siswa meningkat. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan saat diskusi dan presentasi karena mengakomodir semua kebutuhan siswa. Selain itu, pembelajaran ini juga efektif untuk meningkatkan literasi kimia siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil asesmen sumatif dengan nilai rata-rata sebesar 83 dan seluruh siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Halo, perkenalkan nama saya Rival. Refleksi saya pada pembelajaran kali ini adalah terasa sangat menyenangkan karena pembelajaran kali ini dilakukan secara berkelompok berdasarkan minat dari masing-masing orang seperti berkebun, makanan, merawat diri, dan olahraga. Dan dengan adanya pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan saya dan teman-teman tentang macam-macam larutan penyangga yang digunakan dalam pertanian, digunakan dalam makanan, digunakan dalam produk-produk yang biasa digunakan untuk merawat diri, dan dalam tubuh manusia. Perkenalkan, nama saya Ari Budi Rahayu, guru di SMA Negeri 1 Batur. Setelah saya melihat dari awal sampai dengan akhir proses dari pembelajaran Ibu Umi itu sudah sesuai dengan prosedur pembelajaran diferensiasi, efisien dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, pembelajaran Ibu Umi juga dapat menumbuhkan kolaborasi antar pihak. Semoga bisa menjaga konsistensi dalam pembelajaran diferensiasi di SMA Negeri 1 Batur. Sukses dan maju terus untuk Ibu Umi Jamilah.